Layanan menonton streaming meningkat selama pandemi. Sejumlah layanan melampaui jumlah pelanggan baru secara global, bahkan hingga 80% dan mencetak rekor keuntungan perusahaan. Apakah kebiasaan ini akan terus menjadi gaya atau pola kebiasaan konsumen ke depannya? Terlepas dari tantangan yang harus juga dihadapi ya terkait produksi konten yang menyesuaikan dengan keinginan market atau pasar. Kami bahas bersama Yuswa Hadi, pemerhati marketing. Mas Yuswa, selamat malam. Halo Mbak Tiffany. Halo, penonton layanan streaming juga nggak nih selama pandemi? Kayaknya sebelumnya nggak langganan Netflix, sekarang tiap hari nontonnya Netflix. Wes, daripada liburan kan, mendingan udah wes di rumah aja. Mas, kalau misalnya kita lihat, berarti kan sekarang kalau kita lihat di gadget gitu ya, semua orang pasti ada layanan streaming. Bahkan kadang-kadang satu orang itu bisa punya lebih dari satu layanan streaming ya, yang dia unduh gitu. Memang sebegitu menguntungkannya, baik dari sisi konsumen dan penyedia layanan streaming ini, atau coba saya tanya dari Mas Yuswa lah, analisanya gimana? Ya, jadi dengan adanya pandemi, maka kemudian kita nggak bisa keluar rumah kan, maka kita yang awalnya kita nonton konser, kita nonton bioskop ya, itu nggak bisa dilakukan. Maka alternatif satu-satunya adalah memang layanan streaming. Ya, jadi karena faktor terpaksa ini, cuman perubahan perilaku konsumen seperti itu. Ketika hal yang memaksa ini berlangsung lama, karena ini udah hampir setahun, maka bisa jadi ini akan menjadi permanen, Mbak. Ya, jadi saya kok ramalkan ini akan jadi permanen, di mana konsumen terhadap streaming services ini akan besar dan kemudian berikutnya akan besar. Apalagi nasib kayak bioskop itu, saya terus terang agak mungkin 3-4 tahun ke depan juga mungkin masih sulit. Jadi alternatif yang selama ini kita secara fisikal di bioskop itu akan tergantikan oleh layanan streaming. Oke, kalau misalnya tadi prediksinya Mas Yuswa kan bilang bahwa ini kayaknya akan ke depannya kayak gini terus nih ya, permanen. Berarti ancaman dong buat para pengelola bioskop, akan mengubah bagaimana landscape bioskop selama ini? Sangat, termasuk filmnya ya, termasuk produksi film. Artinya setiap pemain yang fisikal itu mesti harus punya omni channel, punya multi channel. Jadi tidak hanya yang fisik tetapi juga hadir secara daring di channel digital. Ya, itu mau nggak mau begitu. Karena kalau nggak begitu nanti akan flop. Ya, karena konsumen ini bergeser ke sana, sudah nggak bisa terbendung lagi. Oke. Kalau kita lihat juga ini kan banyak sekali ya macamnya ya. Tapi sayangnya nggak semua layanan streaming itu menunjukkan taringnya. Nggak semua layanan streaming itu panen cuan di masa pandemi. Karena ada juga yang tutup, misalnya kayak Hook di April 2020 kemarin. Nah, ini harusnya kan panen cuan sebenarnya kalau di masa pandemi sekarang kan. Kalau kita ngeliat behaviornya orang-orang itu kan nonton di rumah aja. Ini yang miss apanya? Strategi pemasarannya atau kontennya? Sebenarnya gini Mbak, kalau kita ngomong channel digital ya di internet, maka pasarnya itu sifatnya long tail. Jadi ada yang terutama malah justru yang long tail. Long tail itu adalah konten-konten yang streaming, yang disediakan oleh orang per orang yang bukan mainstream gitu. Yang itu jumlahnya jutaan, miliaran bahkan. Karena setiap orang adalah sekarang punya stasiun TV sendiri. Punya konten sendiri, punya radio sendiri, melalui podcast dan seterusnya. Sehingga landscape-nya memang berubah. Ya, tidak didominasi oleh yang mainstream kayak Netflix, kayak Disney. Tetapi para pencipta konten yang profesional maupun nggak profesional itu punya marketnya sendiri-sendiri. Jadi small is the new big. Jadi artinya niche market atau long tail market yang kecil itu selalu akan menemukan audiensnya. Ya, ini berbeda dengan dulu di mana konten itu dikuasai oleh pemain-pemain besar. Netflix kan punya market sendiri, Disney punya market, tetapi yang kecil-kecil ya konten-konten yang disediakan oleh para netizen itu juga punya market gitu. Jadi marketnya terfragmentasi, terpecah-pecah menjadi jutaan market, niche market atau long tail market, sehingga kemudian mungkin yang berat yang gede-gede karena overheadnya besar. Karena kalau kita sekarang bikin konten radio, ya, audio atau konten TV,
itu kita cukup dengan handphone kan, ya, dan kadang konten-kontennya nggak perlu yang high quality, yang penting asik gitu, itu selalu punya pasar gitu. Jadi pasarnya terfragmentasi, berbeda dengan pasar sebelumnya. Oke, berarti sebenarnya potongan kue untuk layanan streaming ini khususnya mungkin untuk hiburan ya, kita ngomongin hiburan, ini berarti potongan kuenya kan sebenarnya besar karena beragam, jadi nggak ada alasan yang itu katanya lebih besar atau yang itu katanya mulai duluan, itu bukan ada alasan karena memang harus pinter baca market, kemudian bagaimana menyuguhkan etalase konten, jualan konten-konten filmnya, ya kan, hiburan-hiburannya, karena sayang sekali kalau misalnya kan ada juga layanan streaming lokal gitu. Ini harusnya juga bisa ikut mendulang cuan kan di masa sekarang? Harusnya. Jadi mungkin kebanyakan yang mainstream, pendekatan jualannya mesti juga digital. Ya, jadi mesti harus melalui channel digital dan tadi sifatnya long tail tadi, kecil-kecil banyak tadi itu. Itu menggunakan pendekatan marketing yang memang berbeda. Nggak bisa dengan konsep seperti dulu yang sifatnya massal, ya pakai iklan, ya menjangkau yang besar segala macam. Jadi mesti harus pendekatannya baru juga, mengarah atau menarget segmen-segmen yang niche, segmen-segmen yang kecil tadi itu, Mbak. Oke, Mas Yuswo, tingkat penetrasi terhadap pelayanan digital ini kan tadi Mas Yuswo juga sampaikan ini besar sekali, bahkan kedepannya pun akan terus seperti ini kan. Nah, akses ini yang menjadi salah satu problem kita juga. Melihatnya bagaimana? Artinya masyarakat gitu yang ada di wilayah rural, yang wilayah pedesaan ini masih belum dapat soal akses itu. Padahal ini kan skupnya juga besar sekali nih kalau kita ngomong Indonesia aja ya. Saya kira karena ada handphone, ya handphone itu 500.000 kita sudah bisa akses internet. Benar. Maka saya meramalkan memang penetrasi home entertainment ini atau digital content ini ke rural itu akan cepat sekali, Mbak. Ya, karena tinggal punya duit aja enggak gitu. Jadi tinggal kaum rural ini ada spending, ada daya belinya enggak. Tetapi kalau dari sisi keterjangkauan atau coverage itu akan accessible untuk urban maupun untuk rural. Karena gadgetnya, alatnya adalah handphone yang itu semakin lama semakin murah dan kemudian juga biaya koneksi juga makin lama makin murah. Jadi pasarnya akan besar baik di tingkat urban maupun di tingkat rural. Oke, sebagai saya mau tanya dari kacamata pengamat perilaku konsumen gitu ya di Indonesia sekarang gitu. Ngomongin soal layanan streaming, nonton sebagai pengguna layanan streaming juga. Pasar Indonesia itu pasar yang mana untuk tontonan layanan streaming? Sekarang kan banyak nih genre-nya. Ada drakor, ini drakor kayak paling gede nih. Drakor, thriller, live action, banyak lah. Kalau menurut Mas Iswa apa? Saya kebetulan September kemarin melakukan survei, ya memang yang paling besar adalah masih di hiburan, ya, dan hiburan itu kita bagi hiburan yang sifatnya mainstream dan hiburan yang sifatnya tadi yang dibikin oleh content creator yang mungkin nggak begitu profesional, tetapi seru gitu. Ya, masih ingat tadi ya long tail ya, jadi ini nggak mesti harus nonton kayak sinetron yang diberikan oleh stasiun-stasiun besar, tetapi tema atau konten yang mungkin remeh-temeh ya, tetapi itu kita suka, itu juga punya pasar. Yang kedua memang news, ya news itu juga tinggi, apalagi news ini terkait dengan terutama kaitan selama setahun terakhir ini kaitan dengan pandemi, karena orang banyak cari informasi. Ya, tapi saya kira akan seterusnya hiburan itu akan tetap nomor satu karena kita tahu kita di rumah terus, kita hidup di gua, stres semua, mau ke Bali nggak bisa, ya karena harus tes antigen, maka hiburan akan tetap menjadi favorit. Oke, dari tadi kita ngomongin soal pasar. Saya mau tanya, pasarnya ini sebenarnya siapa sih? Kan pasar ada banyak nih. Ada millennials, ada teenagers, ada ada baby boomers gitu. Sekarang kan mungkin mindsetnya karena ini kan digital kan. Jadi mindsetnya mungkin millennials, kemudian yang anak-anak remaja. Padahal mungkin yang 45 ke atas atau 50 ke atas gitu ternyata juga ini nonton. Kalau kita ngomong hiburan, maka sifatnya universal, Mbak. Ya, jadi yang baby boomers pun, ini yang terjadi menarik. Di masa pandemi, kaum-kaum yang kolonial, yang tua, itu pun dipaksa untuk go digital.
Makanya justru yang paling masif untuk go digital adalah kalangan baby boomers. Ya, sehingga karena hiburan ini bersifat universal, mulai dari yang muda, tua, ya, kaya miskin, kota desa butuh hiburan, maka kemudian pasar ini praktis untuk semua, cuman masing-masing pemain mesti harus segmentasinya benar. Jadi dia harus tegas target yang mana, ya, target yang tua atau yang muda, ya, atau yang kaya miskin dan seterusnya. Itu mesti harus targeted, harus pinter. Tapi secara marketnya itu sifatnya universal karena sifat hiburannya dan news itu sifatnya memang tidak kenal usia, tidak kenal segmen. Semua akan suka hiburan, semua akan suka entertainment. Oke, untuk segala kalangan dan usia ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yuswo Hadi sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat mengisi liburan dengan nonton layanan streaming. Jangan kemana-mana, di rumah aja ya. Kemana-mana. Jadi lihat tiap hari lihatnya Netflix ini. Ya siap, nonton CNN juga. Terima kasih. Selamat malam.